fenomena di mana letak bumi dalam orbitnya mengelilingi matahari itu berada di titik terjauh dari posisi matahari. Nah, dengan demikian, apa yang menyebabkan suhu dingin terjadi di sebagian wilayah negara kita ini? Aphelion atau bediding? Ya, kalau menurut BMKG mengatakan bahwasannya. Halo guys, masih bersama saya Rian Darmawan dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, apakah akhir-akhir ini kalian merasakan bahwa suhu bumi itu seakan seperti di zaman es lagi? Terlebih buat kita yang ada di Pulau Jawa nih guys. Akhir-akhir ini pasti kita merasakan bahwasanya suhu di bumi ini terasa sangat dingin. Ya mungkin juga kalau fenomena ini terus berlanjut mungkin bisa menyebabkan kematian guys. Ya enggak guys, ini cuma bercanda. Ya bener guys, akhir-akhir ini sering kita merasakan bahwasanya suhu itu terasa sangat dingin. Dan banyak kita dengar bahwasanya menurut kabar dan menurut berita dari orang-orang, suhu dingin ini disebabkan karena adanya fenomena bediding. Nah, apakah fenomena bediding ini? Ya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan suhu dingin atau fenomena bediding yang sedang melanda di sebagian wilayah di negara kita ini guys. Yaitu di negara tercinta kita, Indonesia ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas lebih detail terkait dengan fenomena bediding ini. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasanya nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, agar saya semakin semangat untuk membuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Ya, bediding merupakan sebuah istilah dari bahasa Jawa yang digunakan untuk menyebut perubahan suhu yang sangat mencolok, khususnya di awal musim kemarau, di mana suhu udara menjadi sangat dingin pada saat menjelang malam hari hingga pagi hari. Sementara pada siang hari, udara akan kembali normal dan cenderung menjadi panas yang sangat menyengat. Nah, bediding sendiri merupakan fenomena klimatologi yang sebenarnya memang umum dan normal terjadi di wilayah kita atau wilayah Indonesia ini guys. Khususnya di bagian wilayah selatan Khatulistiwa, yaitu tepatnya di bagian selatan Jawa, NTB, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi seperti itu guys, ternyata fenomena bediding ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Ternyata fenomena bediding ini juga terjadi di wilayah selatan garis Khatulistiwa, yaitu bisa juga terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, ataupun Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi semisal nih, kalian punya teman yang berasal dari Pulau Bali, dan dia mengatakan bahwasannya di sana juga merasakan suhu yang dingin, itu memang benar guys. Jadi kalian nggak usah ribut dan berdebat mengenai bab perdinginan ini guys, karena itu memang benar dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, kemudian mengutip dari Globally ID dari laman Klimatologi Sumatera Selatan BMKG menjelaskan bahwasannya secara ilmiah ya guys ya, bediding ini terjadi karena adanya proses pelepasan panas dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Di saat sedang musim kemarau, tutupan awan cenderung berkurang dan curah hujan pun menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan kelembapan udara menjadi rendah juga, sehingga uap air yang berada di dekat bumi menjadi sedikit dan menurun. Nah, dengan kondisi langit yang bersih dari awan, radiasi panas yang dilepaskan bumi menjadi tidak terhalang dan otomatis langsung menuju ke atmosfer, dan inilah yang menjadi penyebab udara menjadi terasa dingin. Nah, jadi seperti itu guys yang dimaksud dengan fenomena bediding ini. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya suhu dingin yang terjadi di sebagian wilayah negara kita ini bukan terjadi karena fenomena bediding, tapi dikarenakan karena fenomena aphelion. Nah, jadi apa yang menyebabkan suhu dingin terjadi di sebagian wilayah di Indonesia ini? Bediding atau aphelion? Nah, oke, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa sebenarnya aphelion ini. Ya, fenomena aphelion itu sendiri merupakan sebuah fenomena di mana letak bumi dalam orbitnya mengelilingi matahari itu berada di titik terjauh dari posisi matahari.
Nah, dengan demikian, apa yang menyebabkan suhu dingin terjadi di sebagian wilayah negara kita ini? Aphelion atau bediding? Ya, kalau menurut BMKG mengatakan bahwasannya kondisi cuaca dingin di sebagian wilayah negara kita Indonesia ini pada periode Juli ini tidak terkait dengan fenomena aphelion. Hal ini dikarenakan meskipun saat aphelion posisi atau letak bumi ini berada di titik terjauh dari matahari, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi yang terjadi di permukaan bumi. Sehingga untuk mempengaruhi kondisi di permukaan bumi terkait dengan cuaca itu relatif rendah. Nah, jadi seperti itu guys kalau menurut BMKG. Ya, kalau menurut saya pribadi perubahan suhu yang terjadi di sebagian wilayah negara ini ya dikarenakan karena faktor perubahan musim atau faktor cuaca lah. Jadi tidak terkait dengan fenomena aphelion tersebut. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, kemudian kapan terjadinya fenomena bediding ini? Ya, fenomena bediding ini biasanya terjadi ketika memasuki masa puncak kemarau, yaitu antara bulan Juli hingga memasuki bulan September. Nah, jadi sepertinya kita akan merasakan suhu dingin ini masih kurang berapa bulan lagi guys. Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 4 bulan lagi guys kita akan merasakan yang namanya suhu dingin ini. Ya, dinikmati aja lah guys ya. Mumpung dingin-dingin. Ya, dimana pada bulan Juli hingga September ini atau di periode ini, angin muson Australia yang kering dan dingin itu melewati wilayah Indonesia. Karena pada bulan-bulan tersebut, wilayah di sebagian Australia sana sedang mengalami musim dingin, sehingga angin yang kering dari Australia tersebut melewati wilayah Indonesia yang menyebabkan perasaan atau suhu dingin itu mencapai Indonesia juga guys. Jadi terbawa karena angin muson Australia yang melewati negara kita Indonesia ini. Jadi seperti itu guys. Nah, kemudian pada bulan September nanti ketika perubahan musim kembali terjadi, itu suhu normal akan kembali lagi seperti sedia kala guys. Jadi kita harus sabar dulu menghadapi suhu dingin ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dinikmati aja guys. Karena ya setahun sekali ya dinikmati aja daripada tidak. Mau apa lagi? Ya perbanyak menggunakan jaket aja lah agar tidak terkena sebagian besar penyakit. Bagaimana menurut kalian? Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata fenomena bediding ini memang bisa diprediksi kapan datangnya dan kapan berakhirnya. Ya, karena hal ini merupakan hal yang umum terjadi dan normal terjadi di wilayah kita atau sebagian wilayah dari negara Indonesia ini. Nah, kemudian pastinya akan ada dampak dari setiap perubahan musim, entah itu perubahan dari musim hujan ke kemarau ataupun sebaliknya dari kemarau ke hujan. Nah, begitupun dengan fenomena bediding ini, pastinya akan ada dampak baik dan ada dampak buruk. Ya, mungkin menurut kalian akan ada banyak dampak buruknya ya bagi kalian, karena ya kalian bisa ketahuilah bahwasanya dingin ini pasti menyebabkan beberapa hal yang sangat merugikan. Nah, tapi tidak hanya seperti itu guys, ternyata ada dampak unik atau fenomena unik dari adanya bediding ini. Nah, yaitu terjadinya embun upas, di mana pada saat setiap musim bediding terjadi, biasanya di Dieng sana akan terjadi yang namanya embun upas. Nah, embun upas ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah embun atau uap air yang biasa terjadi di pagi hari, ya seperti embun pagi pada umumnya guys. Nah, pada saat musim bediding ini dikarenakan suhu udara mencapai 0 derajat, bahkan bisa minus 0 derajat, itu menyebabkan embun di Dieng sana menjadi membeku dan seolah menjadi seperti salju yang biasanya menempel di tumbuh-tumbuhan di Dieng sana guys. Nah, kabarnya di Bromo juga terjadi yang namanya embun upas guys, dan ini membuat Bromo seakan tertutupi oleh salju. Nah, tapi bagaimana menurut kalian jika tumbuhan atau tanaman yang ada di Dieng jika terkena embun upas ini? Apakah tumbuhan tersebut masih bisa masih bisa hidup atau mungkin mati, yang menyebabkan ya gagal panen otomatis? Bagaimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, kemudian tidak hanya itu guys, ada juga dampak dari bediding ini yang menyebabkan kerugian bagi sebagian peternak ikan yang ada di Jawa Timur. Nah, ini menurut sumber yang saya dapat dari Detik Jatim, bahwasanya ribuan ikan mujair dan ikan nila yang dibudidayakan oleh petani di sebuah keramba mendadak mati dan mengambang. Nah, kejadian ini tepatnya terjadi di daerah Lumajang, Jawa Timur, yaitu tepatnya di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu,
Lumajang, Jawa Timur. Adapun fenomena ini terjadi dikarenakan kandungan belerang yang ada di dasar Danau Ranupakah ini naik ke permukaan akibat dari adanya fenomena bediding, guys, yang menyebabkan kandungan oksigen di dalam air itu menurun drastis. Nah, tapi seperti yang sudah kita duga, lama-kelamaan jika ikan kekurangan oksigen, lama-lama pasti juga akan mati. Jadi seperti itu guys, kejadian yang terjadi di Lumajang akibat dari adanya fenomena bediding ini. Dan akibat kejadian ini, para pembudidaya ikan yang ada di Lumajang sana harus mau tidak mau untuk memanen ikannya lebih awal dari waktu panen yang sudah ditentukan. Ya, yang pasti hal ini harus dilakukan oleh para pembudidaya di sana, guys, untuk meminimalisir terjadinya resiko atau kerugian yang lebih besar dari akibat adanya fenomena bediding ini. Nah, jadi seperti itu, guys. Ternyata dampak dari fenomena bediding ini juga bisa membuat kerugian bagi sebagian orang. Ya, karena suhu yang sangat dingin, otomatis ini akan menyebabkan tumbuhan ataupun hewan akan sulit beradaptasi. Sehingga resiko ataupun dampak yang ditimbulkan akibat dari fenomena bediding ini pun juga akan berdampak merugikan bagi sebagian orang. Nah, kalau saya sendiri jujur guys, saya terkena flu beberapa akhir ini. Ya mungkin karena faktor dingin ini guys. Ya atau mungkin karena imun saya yang begitu rendah, jadi saya gampang penyakitan, mungkin seperti itu guys. Nah, tapi gimana kalau kalian? Ya, semoga harapan saya kalian tetap sehat walafiat. Meskipun di cuaca dingin seperti ini, kalian tetap fit untuk menjalani aktivitas sehari-hari guys ya. Nah, tapi ada juga guys, di balik dampak dari fenomena bediding yang merugikan bagi sebagian orang ini, untuk sebagian orang lain ternyata bediding ini juga sedikit berpengaruh positif lah. Dimana untuk sebagian orang lain, dengan adanya suhu dingin dari fenomena bediding ini bisa dimanfaatkan untuk mengolah olahan asap seperti membuat dendeng dan mengawetkan makanan serta buah-buahan dan ikan-ikanan. Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata ada dampak yang merugikan bagi orang lain, ada juga dampak yang dianggap positif bagi sebagian orang lain juga. Nah, tergantung kita menyikapi terjadinya fenomena bediding ini seperti apa. Ya, kalau menurut saya pribadi, antisipasi lebih baiklah daripada tidak. Karena bagaimanapun musim dingin ini, bagi imun yang lemah seperti saya ini, otomatis penyakit pun akan sering datang menghampiri. Nah, itu tadi guys, sedikit pembahasan mengenai fenomena bediding ini. Ya, semoga dengan adanya video ini sedikit bisa menambah wawasan kita ya guys ya. Dan tentunya tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Dan tentunya buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.